Kekalahan timnas Indonesia dari Irak 0-1 mengandaskan mimpi timnas Garuda untuk melaju dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemirsa, timnas U22 Indonesia gagal melaju ke babak semifinal SEA Games 2025 cabang sepak bola putra meski berada di peringkat kedua klasemen grup C dengan 3 poin dari 2 pertandingan. Yang bola jangan hari ini, ya karena ini kan tempatnya nggak pas. Kalau nggak nanti yang lain, kasih waktu saya 2 hari ya. Jangan mencampur adukan sepak bola dengan politik. Kalimat itu pasti sering kita dengar, sering digaungkan oleh banyak pihak, tapi rasanya kalimat itu seolah hanya menjadi mitos belaka. Karena faktanya, sepak bola terlalu seksi untuk tidak dicampur adukan dengan politik. Mau dimanapun, di lingkungan sepak bola terkecil bahkan lingkungan sepak bola tertinggi sekalipun, faktanya memang politik itu selalu ada. Dan di Indonesia, kita udah merasakan dampak yang terjadi dari tercampurnya sepak bola dengan politik. Yaitu di tahun 2025 ini, jadi kemunduran dan kegagalan yang sangat nyata bagi timnas Indonesia, yang hal tersebut faktor dasarnya adalah karena campur aduk politik. Mau sepak bola Indonesia maju? Pilih siapa? Eranya anak muda Indonesia sudah lahir, yaitu Mas Gi. Tapi sekarang kita coba putar balikan faktanya. Bagaimana jadinya jika sebuah federasi olahraga lepas dari yang namanya politik? Dan kalian tahu, hal itu pun saat ini sedang terjadi, tepatnya di olahraga futsal Indonesia. Yang baru aja timnas futsal Indonesia mendapatkan medali emas di ajang SEA Games 2025. Dan uniknya, selain prestasi yang didapatkan, di sini Federasi Futsal Indonesia atau FFI sama sekali gak memanfaatkan momen ini sebagai ajang untuk mereka panjat sosial. Padahal kalau mereka mau egois, kalau mereka mau memanfaatkan situasi ini demi kepentingan pribadi, tentunya sangat memungkinkan, tapi respectnya mereka gak mau melakukan hal tersebut. Bagaimana rasanya? Putri perak. Ya, tapi ini sekarang momennya pemain udah beneran serius. Selamat ya Pak. Sama-sama, selamat ya Pak. Sebenarnya ini adalah hal yang wajar dan memang semestinya harus seperti itu. Tapi karena sepak bola susah lepas dari hal tersebut, seolah ini jadi hal yang aneh buat sepak bola. Dan karena ini hal yang harusnya dilakukan, sekarang mari kita pelajari formulanya. Kita bahas dua dinamika yang bak langit dan bumi antara PSSI dan FFI. Kemudian nantinya kita juga pahami bagaimana sesuatu yang ideal itu diimplementasikan khususnya untuk PSSI dan tentunya untuk jajaran yang belum sadar akan hal itu. Kalau gitu, bareng gua Zidan Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Pertama kita ketahui dulu kultur sehat yang ada di futsal Indonesia kita sekarang, karena ini yang jadi acuan utama dari pembahasan kita kali ini. Jadi bisa dibilang saat ini futsal Indonesia lagi cukup ada di atas angin, karena dalam 2 turnamen internasional terakhir tingkat ASEAN, timnas futsal Indonesia sukses mematahkan dominasi Thailand yang selalu keluar sebagai juara. Dan yang mereka putus dominasinya bukan negara sembarangan, Pak. Thailand itu prestasinya di futsal luar biasa. Mereka udah 7 kali ikut Piala Dunia berturut-turut sejak tahun 2000, 3 kali jadi runner-up Piala Asia, dan kalau di tingkat ASEAN, gak usah ditanya, mereka rajanya. Maka tentu pencapaian ini bukan hal yang sepele, karena ini jadi prestasi bahkan bisa dibilang awal yang bagus buat skuad asuhan Hector Souto melangkah lebih jauh di Piala Asia Januari nanti, dan demi misi lolos Piala Dunia untuk pertama kalinya. Dan seperti yang gue bilang di awal, kalau para petinggi FFI niat buat pansos lewat prestasi timnas futsal, jelas ini jadi kesempatan yang bagus. Karena nama mereka pasti bisa dipandang sebagai sosok yang paling berpengaruh atas prestasi yang dicapai. Mereka bisa punya nama dan kehormatan yang baik. Tapi, sekali lagi, mereka gak melakukan bahkan gak menginginkan hal itu. Bahkan Ketua Umum Futsal Pak Michael Victor Sianipar pun ketika disorot kamera pas perayaan gelar juara, hanya disorot loh. Tapi dia gak mau. Dia bilang kalau ini adalah momennya pemain, silakan sorot pemain dan silakan pemain yang merayakan. Jangankan pimpinan federasi, pelatihnya pun, Coach Hector Souto. Dia ketika ada di podium gak jadi sosok yang terdepan, dia membiarkan pemain untuk merayakan. Artinya di sini bisa kita pahami bahwa kultur yang ada di futsal benar-benar sehat karena mereka menghargai kerja keras para pemain yang memang para pemain tersebut jadi orang yang paling layak untuk merayakannya.
Kalau kita analisis apa yang dilakukan oleh FFV ini merupakan gaya servant leadership, yang mana itu merupakan gaya kepemimpinan yang pemimpin menempatkan dirinya hanya sebagai fasilitator, bukan sebagai pusat sorotan. Mereka memahami dengan baik bahwa secara prinsip tata kelola olahraga modern, ketua federasi dan jajarannya itu bukan aktor utama dari prestasi yang dicapai oleh sportingnya, melainkan mereka adalah arsitek sistem. Mereka berperan di level struktural, bukan secara simbolik di lapangan. Artinya di sini FFI memang menjalankan tugasnya bahwa mereka fokus terhadap tanggung jawab mereka, yaitu sistem kompetisi, kualitas pelatih, stabilitas program, hingga manajemen federasi. Mereka fokus berbenah dan berprestasi tanpa harus memikirkan untuk mencampur adukan capaian mereka dengan hal yang lain. Padahal faktanya, buat kalian yang belum tahu, Pak Michael Victor Sianipar ini juga aktif loh di dunia politik. Beliau punya jabatan di salah satu partai politik, tapi ya, dia bisa dengan bijak menggunakan kekuasaannya, dia tahu peran dan tanggung jawabnya, tahu kapan harus muncul di publik. Kalau ada pandangan bahwa futsal ini emang belum cocok untuk dijadikan sebagai alat politik karena exposure-nya masih belum sebesar sepak bola, sebenarnya nggak juga. Walaupun memang nggak sebesar sepak bola, tapi futsal dalam beberapa tahun terakhir bisa menyita banyak perhatian. Apalagi ketika mereka main di ajang bergengsi, exposure-nya pasti naik secara drastis. Dan pandangan gua, dengan tidak pansosnya para petinggi federasi futsal, justru ini yang bikin citra mereka malah naik. Karena dengan cara tersebut, mereka bisa dipandang dewasa, dipandang tulus, dipandang memiliki kompetensi dan kinerja yang baik, sehingga walaupun namanya gak dikenal secara luas, tapi kita tahu bahwa orang tersebut punya kualitas. Sedangkan sepak bola atau dalam hal ini PSSI, apa yang mereka lakukan jelas berbanding terbalik 180 derajat dengan yang tadi kita bahas. Gua rasa gak perlu dijelaskan secara mendalam, karena kalian pasti udah paham banget. Sedikit contoh nyata aja, sejak kemunduran Timnas Indonesia, khususnya dimulai ketika Timnas Indonesia Senior gagal lolos ke Piala Dunia, Ketua PSSI Erick Thohir gak banyak muncul dan gak banyak bahas tentang sepak bola. Beliau menghilang, gak memberikan banyak komentar, dan ya seolah sepak bola ini dibiarkan begitu aja tanpa adanya rasa tanggung jawab di hadapan publik untuk setidaknya mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Bahkan yang terbaru, ketika Timnas Indonesia U23 gagal lolos fase grup SEA Games, salah satu esko PSSI Arya Sinulinga enggan memberikan komentar apapun. Bahkan dia bilang dia gak ngerti tentang Timnas yang main di SEA Games. Sedangkan ketika Timnas Indonesia berprestasi, bapak-bapak inilah yang paling semangat, yang paling aktif, bahkan muncul paling depan. Gua rasa publik ini udah sangat muak dengan permainan ini. Apa yang dilakukan mereka justru blunder bagi diri mereka sendiri. Karena sekarang sebagian besar publik menilai bahwa bapak-bapak ini tidak memiliki kompetensi yang baik, hanya ingin menjadikan sepak bola sebagai kendaraan untuk meraih tingkatan sosial yang lebih tinggi, dan mereka dinilai gak layak buat jadi pemimpin karena gak memiliki tanggung jawab yang baik dalam mengelola organisasinya. Dan seperti yang gue bilang, bahwa PSSI ini harus belajar dengan federasi naungannya, yaitu FFV. Unik ya, federasi yang menaungi harus belajar sama federasi yang dinaungi. Tapi ya mau gimana lagi, memang itu faktanya. Karena idealnya, sebuah federasi harus dijalankan seperti apa yang FFI lakukan. Beberapa hal sederhana dan mendasar yang harusnya ini diimplementasikan ke PSSI. Yang pertama, fokus federasi adalah kepada hal yang tidak terlihat di publik. Apalagi sekarang supporter sepak bola udah banyak yang dewasa, mereka bisa menilai mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang beneran kerja, mana yang hanya sebatas pencitraan. Mereka itu tahu. Jadi masyarakat sepak bola ini nggak butuh kalian sibuk mengklaim prestasi yang didapatkan oleh sportingnya, karena selagi apa yang federasi lakukan melalui berbagai macam kebijakan itu berdampak baik untuk sepak bola, mulai dari proses, pelaksanaan, hingga hasil, tentunya masyarakat juga pasti bisa menilai secara objektif dengan sendirinya. Tanpa harus kalian sibuk dan haus mencari validasi, masyarakat pasti bakal mengakui kalian hebat kalau memang ada progres dan hasil yang nyata. Kemudian kedua, ketika federasi menarik diri, justru bisa menaikkan level mental para pemain. Karena yang harus dipahami bahwa sikap untuk tidak pansos bukan hanya sekedar etika, melainkan hal tersebut punya dampak psikologis yang besar. Ketika federasi menarik diri, maka para pemain bakal merasa bahwa sepenuhnya ini adalah kemenangan kami, hasil kerja keras kami. Dan ketika itu terjadi, otomatis para pemain bisa punya rasa kepemilikan yang meningkat, mental juara bisa makin tumbuh, dan juga dibarengi dengan rasa tanggung jawab yang makin besar. Sehingga dengan hal tersebut, tentunya bisa mengoptimalisasi peran pemain sebagai aktor utama yang berjuang langsung di lapangan. Sebaliknya, jika setiap prestasi selalu diambil alih oleh figur struktural, maka di sini posisinya pemain merasa bahwa dirinya hanya menjadi objek, bukan subjek. Mereka gak merasa dan gak benar-benar merayakan prestasinya, sehingga dalam jangka waktu yang panjang, jika hal ini terus terjadi, maka berpotensi bisa menggurus mentalitas juara dari para pemain.
Dan yang ketiga, ini yang paling penting, bahwa federasi idealnya hadir penuh saat gagal, bukan saat sukses. Bisa dibilang ini adalah kondisi yang paling ideal dan paling sehat, karena pada dasarnya yang menjadi aktor utama di hadapan publik adalah pemain dan pelatih. Maka disinilah peran federasi untuk mengambil alih tanggung jawab, untuk menjelaskan bahkan kalau perlu melindungi pemain ketika dalam keadaan gagal. Bukan malah sebaliknya, bukan pemain yang justru dijadikan tameng untuk melindungi federasi, bukan pemain yang harus memberikan klarifikasi. Karena yang jadi tujuan utama dari sebuah federasi kan sepak bolanya, sportingnya. Maka itulah yang harusnya menjadi prioritas. Semaksimal mungkin harusnya mereka melindungi sportingnya, baik itu dari tekanan secara psikologis maupun mental, sehingga dengan hal tersebut tentunya bisa menciptakan budaya keberanian untuk bertanggung jawab, kepercayaan internal, dan tentunya rasa aman bagi para pemain. Sehingga ketika mereka gagal, mereka bisa bounce back dari situasi sulit tersebut. Jadi itu Pak, penjelasannya. Sebenarnya simpel, nggak perlu effort lebih, cukup dengan effort yang sama tapi dengan cara yang berbeda. Jika caranya dilakukan dengan benar dan ideal, justru dari situlah bisa tumbuh prestasi yang lebih sehat dan berkelanjutan. Intinya, kesimpulan paling sederhana dari semua hal ini adalah bukan tentang siapa yang paling terlihat, bukan tentang siapa yang paling menonjol, tapi tentang siapa yang paling bertanggung jawab. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kalau pendapat kalian gimana, silahkan tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih. Gua Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!